Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu dosen Dr. Hawali Berna dan Bapak Ibu teman-teman seperjuangan kelas 1B MIPA. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi psikologi kognitif. Saya akan memperkenalkan kelompok 3 dengan Ketua Bapak Muhammad Yana Sudaryana, Sekretaris dengan saya sendiri, Sespati Nugraheni, dan para anggota, Ibu Rila Ramadhaniati dan Ibu Korita Lutfiah. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan psikologi dan definisi psikologi kognitif. Ya, sambil menunggu. Sampai ya, Nak. Ini udah, Bu. Udah? Udah. Belum ada Udah saya. tampilannya. Belum ada. Oh, boleh saya. Belum ada tampilannya. Ini belum ada, Bu. Belum Pak, belum ada. Ini udah di share, ini udah. Di saya ini udah. Belum ada tampilannya, Pak. Waduh. Oh, belum ya, udah di share ini. Nanti saya stop dulu. Untuk slide pertama tentang sejarah perkembangan psikologi. Aduh, kenapa ya? Oke, sudah. Sudah ada belum, Bu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Kita lanjutkan. Dalam sejarah perkembangannya, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sejarah psikologi bahwa ilmu pengetahuan yang kita kenal kebanyakan berpusat dari perkembangan awal sejarah Eropa dari masa Yunani, Romawi hingga akhir abad ke-19 yang kemudian menyebar ke belahan dunia. Pendekatan dan orientasi ilmu dalam dunia psikologi bermula dari filsafat pada masa Yunani, yaitu masa transisi dari pola pikir animisme ke natural science, yaitu pengetahuan bersumber dari alam. Pada masa ini, perilaku manusia berusaha diterangkan melalui prinsip-prinsip alam atau prinsip-prinsip yang dianalogikan dengan gejala alam. Karena kelahiran psikologi adalah Jerman, munculnya psikologi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Jerman yang memiliki misi untuk membentuk manusia yang berkualitas dan penyedia tenaga kerja yang profesional. Mempelajari psikologi berarti ada usaha untuk mengenal manusia. Mengenal berarti memahami. Dengan mempelajari psikologi, kita berusaha untuk mengetahui aspek-aspek kepribadian.
Untuk selanjutnya, untuk slide kedua, mengenai definisi psikologi kognitif. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum yang mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental atau psikis yang berkaitan dengan cara manusia berpikir, seperti dalam memperoleh pengetahuan, mengolah kesan yang masuk melalui penginderaan, menghadapi masalah atau problem untuk mencari suatu penyelesaian, serta menggali dari ingatan pengetahuan dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan hidup sehari-hari. Cabang ilmu psikologi ini khusus mempelajari gejala-gejala mental yang bersifat kognitif dan terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah, yang memiliki hubungan erat dengan psikologi belajar, psikologi pendidikan, dan psikologi pengajaran. Seiring dengan berkembangnya psikologi kognitif, maka berkembang pula cara-cara mengevaluasi pencapaian hasil belajar, terutama untuk domain kognitif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Rila. Silakan, Ibu Rila. Terima kasih Bu Reni. Slide selanjutnya Pak. Baik, Ibu Bapak, saya akan coba memaparkan tentang teori-teori pembelajaran psikologi kognitif. Yang pertama, awal pertumbuhan teori-teori belajar psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini dimulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Letak dasar psikologi Gestalt adalah Max Wertheimer dan diikuti oleh Putkoff, kemudian oleh Wolfgang Kohler. Nah, kaum Gestalt ini berpendapat bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam keseluruhan. Suatu konsep yang terpenting dalam psikologi Gestalt adalah tentang insting. Teori belajar seterusnya yaitu teori belajar kognitif menurut Phil dan Lewin. Kurt Lewin mengembangkan suatu teori belajar kognitif dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin memandang masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologi. Teori selanjutnya, teori belajar kognitif developmental dari Piaget. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah seorang psikologi developmental karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan kepribadian serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu. Teori selanjutnya yaitu teori dari Jerome Bruner dengan discovery learning-nya. Yang menjadikan dasar ide J. Brunner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif dalam belajar di kelas. Untuk itu, Brunner memakai cara dengan apa yang dibentuknya discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Slide selanjutnya, Pak. Oke. Ini adalah ruang lingkup psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini merupakan salah satu cabang yang mempelajari studi ilmiah tentang gejala kehidupan mental atau psikis sejauh berkaitan dengan cara berpikir manusia, seperti untuk memperoleh pengetahuan, mengolah aneka kesan yang masuk melalui penginderaan, menghadapi masalah atau problem untuk mencari suatu penyelesaian, serta menggali dari ingatan pengetahuan dan prosedur serta yang dibutuhkan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan hidup sehari-hari. Studi ini khusus mempelajari gejala-gejala mental yang bersifat kognitif terkait proses belajar mengajar di sekolah. Gejala-gejala mental atau psikis dapat dibedakan satu dari yang lain dan dijadikan objek studi ilmiah sendiri-sendiri, tetapi tidak pernah dapat dipisahkan secara total dengan satu yang lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Korita. Silakan Bu Korita. Baik, terima kasih Bu Ira. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan psikologi kognitif dengan ilmu lainnya, yang mana
dari hasil revolusi kognitif, para ilmuwan ini bersatu untuk berbagi ilmu yang berbeda-beda. Yang mana para ilmuwan ini menjadi berkembang menjadi satu kekuatan yang sampai akhirnya dari gabungan para ilmuwan itu dapat mengalahkan behaviorisme. Nah, di era saat ini, ilmu kognitif sangat menekankan bidang-bidang interdisiplin, seperti ilmu komputer, filsafat, psikologi, neuroscience, terus ada juga logistik dan juga antropologi. Nah, dari terikatan sifatnya ini yang interdisiplin, maka ilmu kognitif ini bukan hanya dipelajari oleh bidang psikologi saja, melainkan di bidang ilmu yang lainnya seperti ilmu filsafat dan juga ilmu komputer. Slide selanjutnya, Pak. Terus di sini ada belajar memecahkan problem, yang mana di sini saya ambil contohnya yaitu pada peserta didik. Siswa ini dianjurkan untuk memecahkan suatu permasalahan, seperti halnya diberikan soal-soal, diberikan permasalahan oleh guru yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, tugas siswa ini untuk mencari penyelesaiannya ini dengan cara mencari suatu jawabannya dari suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Slide selanjutnya. Nah, terus selanjutnya ada metode penelitian dalam psikologi kognitif, yang mana metode penelitian yang digunakan dalam psikologi kognitif ini bersumber dari metode yang digunakan para penelitian Jerman. Jadi penelitian psikologi kognitif ini berasal dari Jerman. Nah, untuk mempelajarinya ini, psikologi kognitif ini mempelajari tentang memori, asosiasi, proses-proses psikologi. Nah, teknik-teknik penelitiannya ini menjadi alat utama psikologi eksperimen. Yang tadi saya bilang bahwa berkembangnya psikologi kognitif ini menjadi ilmu yang bersifat interdisiplin, sehingga ilmu ini menjadi metode-metode penelitian dari cabang ilmu lain dan memodifikasi metode tersebut untuk mempelajari proses kognitif. Nah, selanjutnya akan Oke, terima kasih Bu Korita. Baik, teman-teman semua, saya akan melanjutkan tentang metode penelitian dalam psikologi kognitif. Nah, ada beberapa metode yang dikategorikan dalam psikologi kognitif. Yang pertama adalah mengukur korelasi psikologi dengan dunia nyata. Nah, pada kategori yang satu ini, metode-metode yang masuk ke dalam kategori ini adalah metode yang secara spesifik mengukur reaksi atau respon terhadap peristiwa eksternal yang terjadi di dunia nyata. Nah, jadi para peneliti awalnya berupaya mempelajari perubahan kesan dan sensasi yang didapat dari dunia nyata menjadi gambaran mental. Nah, biasanya seseorang itu kesan mental terkadang berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah psikofisika. Psikofisik. Jadi psikofisika ini adalah studi ilmiah tentang hubungan antara stimuli. Jadi stimuli ini didefinisikannya sebagai istilah fisik dengan sensasi dan persepsi yang ditimbulkan oleh stimuli tersebut. Jadi dalam kategori psikofisika mengasumsikan adanya hubungan fungsional antara kondisi psikologis dengan stimulus fisik. Jadi para ilmuwan psikofisika berminat terhadap ambang perspektual. Selanjutnya adalah studi sel tunggal, jadi single cell study. Nah, studi sel tunggal ini telah digunakan oleh para peneliti seperti Hubble dan Wiesel. Mereka memetakan korteks visual pada kucing. Tapi studi sel tunggal ini harus membuka otak kucing itu sendiri. Tentu saja ini tidak dilakukan terhadap manusia, gitu. Karena ini banyak percobaannya terhadap hewan.
Kemudian studi waktu reaksi. Nah, ciri khas dari kategori ini adalah termasuk ke dalam psikologi kognitif. Jadi studi waktu reaksi ini termasuk ciri khas psikologi kognitif. Karena studi ini digunakan untuk meneliti proses-proses kognitif. Jadi penelitian-penelitian awal sebagaimana yang dilakukan oleh Wundt di laboratorium melibatkan penggunaan kronometer mental. Selanjutnya adalah studi priming. Dalam studi priming ini, sebuah stimulus disajikan sekilas, prime, sekilas itu prime, dan setelah jeda beberapa saat, stimulus kedua disajikan dan partisipan diminta membuat penilaian terhadap stimulus kedua. Jadi setelah diuji coba yang pertama, bagaimana reaksi kepada yang keduanya. Kemudian ada studi pelacakan bola mata. Studi pelacakan bola mata ini adalah pemrosesan informasi visual, lazimnya melibatkan sebagian besar jaringan otak. Pergerakan bola mata seringkali tidak disadari, sehingga tidak bisa sekedar menanyakan kepada seseorang apa yang dilihatnya. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, sedikit-sedikit kita belajar, ketahuan mana yang berbohong, mana yang berkata bohong, mana yang berkata benar dari bola matanya. Biasanya kalau yang berkata bohong itu bola matanya ya, dia tidak mau diam begitu, terlalu gerak-gerak. Kemudian yang ketujuh, studi lateralisasi. Nah, studi lateralisasi ini dalam upayanya menentukan bagian-bagian otak yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Jadi para peneliti menentukan bahwa kedua belahan otak mempengaruhi fungsi kognitif yang berbeda. Jadi antara sudut pandang otak kiri dengan otak kanan itu pasti berbeda. Makanya ada kecerdasan otak kiri dengan otak kanan. Yang selanjutnya, kategori yang selanjutnya adalah yang ke-8, mendokumentasikan kasus-kasus unik. Nah, kasus-kasus unik ini ada beberapa kasus. Yang pertama adalah studi kasus. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para psikolog ini dapat mempelajari otak melalui proses reverse engineering. Jadi para psikolog dapat mempelajari defisit atribut dan fungsi kognitif pada individu-individu yang mengalami kerusakan di bagian-bagian otaknya. Tapi mereka juga tidak dapat menjelaskan di mana kerusakan otak tersebut. Mereka hanya dapat mencari bagian kerusakan otak itu setelah, kalau di dalam manusia, setelah manusia meninggal, baru dapat dilakukan otopsi. Kemudian yang kedua dalam mendokumentasikan kasus-kasus unik ini, ada lagi studi pencitraan. Jadi penentuan lokasi otak yang mengendalikan fungsi-fungsi tertentu. Nah, untuk kalau yang sekarang telah dipermudah oleh teknologi modern. Jadi kita membuat citra otak, otak mana nih yang bekerja. Nah, dan studi tentang pencitraan ini dapat dikategorikan sebagai pencitraan yang menampilkan struktur, proses, dan sekaligus proses. Jadi dua-duanya, salah satu struktur bisa, proses bisa, ataupun kedua-duanya. Yang selanjutnya, itu tadi metode tentang psikologi kognitif. Kemudian ada fungsi kognitif bagi pribadi siswa. Nah, melalui fungsi kognitif manusia menghadapi objek dalam bentuk representatif yang menghadirkan semua objek itu dalam kesadaran. Nah, jelas ini akan sangat berdampak pada aktivitas mental berpikir. Yang pertama, fungsi kognitif itu adalah taraf intelijensi daya kreativitas. Nah, taraf intelijensi daya kreativitas ini atau intelijensi biasanya kita suka mendengar IQ, intelligence quotient. Jadi dalam arti luasnya kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Jadi saya ini pelakunya begitu. Tapi dalam arti sempitnya, jadi kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Jadi dia aktor utamanya, kalau arti luasnya ya dia hanya memiliki peranan sedikit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
untuk metode yang dikategorikan dalam psikologi kognitif dengan fungsi kognitif bagi pribadi siswa. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Spati Nugraheni selaku pembuka acara. Silakan Bu Ren. Masih di-unmute itu kayaknya Bu. Terima kasih, Pak. Demikianlah akhir presentasi kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan pada Zoom kelas psikologi ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.